udah beda sama Raja Mesir, ya kan? Tapi mereka tetap mau ambil sikap yang tegas sekalipun pemimpin mereka bertentangan dengan hikmat mereka, dengan pengetahuan mereka gitu. Dan mereka memberikan pertanggungjawaban juga. Dan ketika mereka takut akan Allah juga ada hasilnya gitu ya. Bukan hanya berkatnya Allah dalam hidup mereka, tapi pemeliharaan Allah juga ada dalam hidup mereka. Ya, sehingga dibilangnya apa? Allah makin memberkati bangsa Israel, orang Ibrani, dan Allah juga memberkati para bidan sehingga mereka berkeluarga. Halo KB, Shalom. Nah, kita langsung aja mau baca dari Keluaran 2. Hari ini dikit aja ya, kita fokusin tentang kelahirannya Musa. Besok kita lanjut ke ayat yang 11. Tapi kita sebelum itu berdoa dulu. Oke. Tuhan, aku bersyukur pemeliharaanmu, penyertaanmu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Enggak cuma kami dipelihara dengan pemenuhan kebutuhan jasmani kami, tapi aku percaya bahwa Engkau ada untuk memenuhi kebutuhan rohani kami juga. Dan kami percaya memang hanya Engkau Tuhan yang dapat memenuhi, memberikan kepuasan kepada roh kami, kepada jiwa kami. Karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang bertata, berdaulat dalam hidup kami. Aku percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa ada, menuntun kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mengerti firman ini dan melakukannya. Dan aku berdoa Tuhan, semakin banyak orang mendengarkan, menerima kebenaran, dan mereka hidup dalam kebenaran. Sehingga terang Tuhan semakin terlihat nyata, kerajaan Allah semakin dinyatakan secara luas di bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua teman-teman. Ini ada bebek kuning. Halo. Namanya bebek kuning. Sylvia. Iya, oke. Jadi kita baca dari Keluaran 2 ayat yang pertama. Aku baca dulu keseluruhan ya, baru nanti aku akan bahas pelan-pelan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun itu kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, kita udah sering banget untuk baca tentang kelahirannya Musa. Benar? Mungkin kalau ada teman-teman semuanya dari sekolah minggu udah pernah dengar tentang kelahiran Musa, atau udah tahu ya tokoh Musa itu memang ketika lahir itu sedang berada di lingkungan yang sangat berat gitu ya, penuh dengan penderitaan.
Karena saat itu bangsa Israel berada di bawah perbudakan Mesir. Ya, kemarin kita melihat bagaimana di tengah penderitaan, ya, di tengah keadaan yang menghimpit, para bidan yang bernama Sifra dan Pua tetap untuk takut akan Allah. Ya, beda banget. Justru raja tidak mencerminkan takut akan Allah. Justru kita belajar teladan tentang takut akan Allah dari para bidan. Ya, kalau misalnya kita kemarin lihat justru raja Mesirnya, ya karena dia pemimpin, dia bertindak seolah-olah dia punya hak gitu ya, untuk bikin orang lain menderita, ya kan, untuk bikin orang lain itu kehilangan anak-anaknya. Raja Mesir seolah-olah dia bertindak sebagai Tuhan, ya, yang berhak untuk menentukan hidup dan mati seseorang. Bidan-bidan tidak mengenal Allah Israel kan, tapi takut kepadanya. Iya, jadi firman Tuhan mencatat mereka takut akan Allah yang adalah Allah Israel gitu. Jadi mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan mereka gitu, takut akan Allah itu. Nah, Keluaran kedua, ya kita belajar bahwa seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Firman Tuhan mencatat bahwa anak laki-laki itu cantik dan disembunyikannya 3 bulan lamanya. Jadi penderitaan yang dialami oleh orang Israel, apalagi titah raja, ya, untuk membunuh bayi-bayi laki-laki. Ya, kemarin kita baca bahwa raja memberikan perintah, memberikan titah untuk bayi laki-laki itu dibunuh semua. Bayi laki-laki orang Ibrani ya. Kenapa? Karena kalau dari pandangan Raja Mesir saat itu, ya, kalau bangsa Israel nggak punya laki-laki, mereka akan menjadi bangsa yang lemah. Pertama. Yang kedua, di zaman itu, ya, laki-laki itu punya istri banyak gitu. Jadi kalau misalnya laki-lakinya nggak ada, gitu kan, berkurang jumlahnya, ya udah makin turun nih populasinya. Nah, tapi orang tua Musa menyembunyikan Musa 3 bulan lamanya. Karena dilihat Musa itu cantik. Nah, kalau kita baca ya dari Kisah Para Rasul 7 ayat 20 dikatakan, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Jadi orang tua Musa yang adalah dari keluarga Lewi, ini belum ada ya suatu ketetapan bahwa Lewi harus menikah dengan perempuan Lewi, itu kan nanti ya, nanti kita baca di kitab selanjutnya. Tapi kita tahu bahwa Musa lahir dari orang tua sukunya Lewi. Oke. Nah, lalu 3 bulan Musa itu disembunyikan sampai ayat yang ketiga dikatakan, tetapi ya orang tuanya tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Kenapa? Karena udah makin gede, ya kan, suaranya udah makin besar gitu kan, kalau nangis udah nggak bisa disembunyikan lagi. Tapi gimana, ini anaknya ini luar biasa nih. Anaknya ini, kalau saya lihat ada beberapa sumber mengatakan bahwa kenapa orang tuanya itu menyembunyikan Musa ya dengan iman, karena kalau kita baca dari Ibrani 11 ayat 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi orang tua Musa menyembunyikan Musa itu ya, bukan karena hanya ya sayanglah ini anak laki gitu ya. Bukan. Karena sebelumnya kita tahu bahwa orang tua Musa udah punya Miriam dan Harun. Tapi berbeda dengan ketika Musa lahir. Mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya
Dan mereka yang adalah orang tua Musa tidak takut akan perintah raja. Jadi orang tua Musa menyembunyikan Musa karena iman. Ya, karena iman. Tapi setelah 3 bulan berlangsung, Musa nggak bisa lagi untuk disembunyikan. Terus gimana? Ini Musa makin gede. Ya, ini bayi makin gede, kita nggak bisa sembunyikan, ini kita harus gimana? Lalu kita belajar, ternyata orang tuanya Musa dan kakak perempuannya adalah Miriam nggak kehilangan akal, nggak kehilangan cara gitu ya. Ayat yang ketiga, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi kalau teman-teman semuanya ada yang tahu mungkin ya fakta sejarah dari sungai Nil, itu kan banyak resikonya ya. Itu sungai Nil kan bukan salah satu ya, sungai yang dikenal sebagai suatu yang berharga gitu ya, suatu yang suci, sungai Nil gitu ya. Bahkan kalau kita tahu juga sungai Nil itu banyak ya dewa-dewanya, dewa-dewinya gitu kan, yang menguasai sungai Nil itu. Nah, jadi ya orang tua Musa itu mempersiapkan satu, bukan keranjang ya, tapi kalau lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya itu benar-benar kayak kapal gitu. Maksudnya tempat di mana Musa itu bisa ditaruh di tempat yang aman, nggak tenggelam, tetap bisa ngapung gitu kan, dan itu bisa ngikutin arus air gitu. Nah, kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Jadi orang tua Musa itu mempersiapkan supaya Musa itu bisa diselamatkan, diamankan dengan cara dia ditaruh, ya mungkin kalau kita bilang sekarang kayak boat kecil kali ya, kayak kapal kecil kali ya, taruh. Tapi gimana biar kapal itu nggak tenggelam, biar kapal itu tetap ngapung, biar kapal itu tetap aman, ya kan? Tapi yang mereka bisa lakukan hanya bikin kapal yang aman. Selepas mereka taruh di atas sungai Nil, we never know apa yang bakal terjadi. Tapi kakak perempuannya Musa yang adalah Miriam berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat. Ini kapalnya, yaitu boatnya itu, perahunya itu nanti ngarah kemana ya? Apa yang akan terjadi ya di sungai Nil itu ya? Kita bisa untuk merencanakan ini dan itu. Kita bisa untuk merencanakan, yaudah nanti pakai cara yang ini, pakai cara yang itu. Kita bisa merencanakan terbaik. Tapi pada akhirnya kita sadar bahwa kita juga perlu yang namanya berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kita bisa berencana, kita bisa berusaha. Tapi bagaimana itu nanti hasilnya, kita bisa serahkan ke Tuhan. Case-nya sama. Ya, orang tuanya dan kakak perempuan Musa mempersiapkan, tapi ditaruh di atas sungai Nil itu, ditaruh gitu ya, untuk ngikutin tergantung arus airnya itu, nggak pernah tahu hasilnya gimana. Tapi kita lihat apakah di tengah sungai Nil tenggelam kapalnya? Apakah di tengah sungai Nil tiba-tiba langsung ada hewan yang makan Musa? Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Wow. Ternyata kakak perempuan dan orang tuanya Musa nggak taruh sembarangan. Taruh di sungai Nil, tapi mereka juga punya perencanaan kapan timingnya ya putri Firaun itu biasa mandi. Maksudnya adalah ketika Musa itu nanti mau dilepaskan di sungai Nil itu, dan pada waktu berdekatan putri Firaun itu sedang bersama dayang-dayangnya di tepi sungai Nil, maka bisa bertepatan peristiwa itu terjadi. Lalu terlihat olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Nah ini kelihatan ya, putri Firaun
beda banget sama bapaknya, raja gitu ya, raja Mesir, yaitu Firaun saat itu. Ya, jadi kalau Raja Firaun saat itu benar-benar kekeh untuk membunuh bayi laki-laki dari orang Ibrani. Tapi beda dengan putri Firaun. Ketika dia melihat ada apa itu? Kok kayak ada peti gitu ya, yang berada di tengah-tengah teberau sungai Nil itu. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Tentulah ini bayi orang Ibrani. Jadi mau nonton Prince of Egypt lagi. Ya aku nih belum selesai nonton di Old Testament-nya yang Musa punya itu. Ya jadi kalau orang bilang ya wajar lah, namanya juga seorang putri Firaun. Pasti kalau dia ngeliat ada bayi dan saat itu memang pembunuhan terhadap bayi laki-laki orang Ibrani gak kelar-kelar, belum selesai gitu ya. Tapi belum tentu loh. Belum tentu semua orang itu punya belas kasihan ketika ngeliat bayi. Belum tentu ya dari rasa belas kasihan itu seseorang itu bisa take action. Bisa mengambil langkah yang nyata. Kita kan banyak banget orang-orang di sekitar kita yang punya belas kasihan. Tapi belas kasihan cuma sampai di perasaannya doang gitu ya. Gak ada tindakannya. Tapi putri Firaun melihat bayi Musa itu menangis dan dia timbul belas kasihannya. Tentulah ini bayi orang Ibrani. Putri Firaun udah kayaknya capek lihat ayahnya bantai orang Israel. Ayat yang ketujuh, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Jadi Miriam tetap pantau Musa. Oh, ternyata udah diangkat sama, maksudnya udah diambil gitu ya sama putri Firaun. Lalu Miriam itu mendekati putri Firaun dan berkata, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Jadi akhirnya Miriam langsung ngomong ke putri Firaun, mau gak putri aku bantu cariin inang penyusu dari perempuan Ibrani sehingga bisa menyusukan bayi yang adalah bayi orang Ibrani itu. Lalu ternyata gayung bersambut ya. Putri Firaun bilang apa? Baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Kita berhenti sampai sini dulu ya. Jadi ini kita melihat bagaimana iman orang tua Musa. Ya, ketika mereka melihat bahwa bayi Musa itu begitu cantik dan mereka dengan iman menyembunyikan Musa, tapi nggak bisa lama-lama. Setelah 3 bulan usianya bayi Musa itu, mereka harus ya kan, mereka nggak bisa untuk langsung ya udahlah biarkan Musa mati atau ketahuan sama Raja Mesir. Tapi mereka ternyata mencari cara. Iman mereka tuh ditunjukkan gitu ya dari keputusannya, dari usahanya. Tapi hasilnya seperti apa? Orang tuanya Musa termasuk Miriam menyerahkannya kepada Tuhan. Buktinya apa? Iya, rencana untuk mau ditaruh di peti apa yang bisa ngapung. Lalu bagaimana peti itu nggak bocor, bagaimana peti itu tetap bisa stabil ya kan? Bagaimana bayi Musa tuh bisa tenang di situ? Karena nanti kan mau taruh di atas tadi kan di teberau ya di dekat sungai Nil itu. Taruh di atas di tepi di tengah-tengah teberau itu, tepi sungai Nil itu, mau kayak gimana nanti alurnya geraknya nggak pernah tahu orang tuanya Musa. Kalau ada hewan gimana nggak tahu. Tapi ternyata orang tuanya Musa termasuk Miriam melihat adanya penyertaan Tuhan, adanya penjagaan Tuhan terhadap bayi Musa ini. Itu sangat beresiko loh. Naruh bayi di peti, dihanyutin di sungai Nil. Tapi kita lihat ternyata peti yang isinya
bayi Musa itu mengalirnya justru mendekati putri Firaun. Dan putri Firaun mendengar, apa itu? Itu apa ya? Kok ada peti? Waktu dibuka ternyata menangislah bayi Musa. Dan putri Firaun timbul belas kasihan ya. Dan belas kasihannya gak cuma sampai perasaannya doang gitu ya. Tapi dia juga lakukan dengan apa? Dengan mengangkat bayi itu dari sungai Nil. Terus gimana? Berhenti kah usahanya? Enggak. Ya, Miriam yang adalah kakak perempuannya Musa menawarkan, Putri mau nggak aku cariin inang penyusu? Ini kan pasti bayi orang Ibrani kan? Aku cariin juga perempuan Ibrani ya yang adalah seorang inang penyusu untuk membantu menyusukan bayi ini. Lalu putri Firaun oke. Putri Firaun gak menolak, gak usah lah aku aja cari sendiri, enggak ya. Malah putri Firaun menerima tawarannya. Padahal ini siapa ini? Kan gitu. Maka berkatalah putri Firaun itu kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Berapa banyak daripada kita yang bilang kalau kita beriman, tapi iya saya beriman kok, tapi diam aja. Maksudnya gini, iya saya percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup buka jalan buat masalah saya. Tapi kehidupannya itu cuma bener-bener cuma tidur, gak ngapa-ngapain, di kasar doang, bersikap pasif. Itu apakah mencerminkan iman ya? Banyak orang bilang ya iman dong, perbuatan-perbuatan. Kan ada masa kita beriman, ada masa kita untuk bertindak, untuk melakukan dari perbuatan kita. Loh, apakah iman dan perbuatan itu berbeda? Apakah iman dan perbuatan itu adalah dua hal yang berbeda? Banyak orang kan, aku percaya sama Tuhan, tapi nanti lihatlah bagaimana. Dan akhirnya bersikap pasif. Iya aku tahu Tuhan pasti akan, Tuhan pasti akan berikan aku jodoh. Ini biasanya paling rame. Ya aku percaya Tuhan pasti akan kirim jodoh buat aku. Tapi ya dari hidupnya dia orangnya pasif, jarang keluar rumah, apalagi nggak punya teman, apalagi nggak mempersiapkan dirinya menjadi pasangan yang benar, menjadi orang yang benar, apalagi nggak mempersiapkan dirinya tentang masa depannya. Gimana ini? Gimana? Ini nggak mencerminkan ya imannya. Imannya percaya bahwa dia mau untuk menerima jodoh dari Tuhan, tapi hidupnya nggak mencerminkan bahwa dia siap menerima jodoh dari Tuhan. Contoh lagi, aku percaya bahwa Tuhan akan menjadikan aku kepala bukan ekor. Ini sering sekali ayat ini dipakai. Tapi gimana? Hidupnya asal-asalan. Dia nggak menjalani hidupnya dengan bijaksana. Dia nggak kembangkan talentnya. Dia nggak upgrade value-nya, nilainya. Apalagi dia nggak berusaha ya dengan tekun, nggak berintegritas. Gimana ini? Gimana dia mau jadi orang yang berhasil sukses? Ya Kak Jagat, Shalom, Polikarpus, halo, salam kenal ya. Jadi banyak orang itu beriman tapi hidupnya tidak tercermin gitu ya. Tindakannya, perkataannya, hidupnya nggak mencerminkan imannya. Lalu beberapa orang bilang ya iman, perbuatan. Loh, jadi iman dan perbuatan tuh dua hal yang berbeda. Bukannya harusnya iman itu ditunjukkan dari hidupnya? Iya, saya tahu gak ada yang pernah tahu isi hati orang ya. Kita gak bisa pernah menilai, kita gak pernah bisa menghakimi, menilai iman seseorang. Ya, tapi pasti iman seseorang tuh akan terlihat dari hidupnya.
Ya, jadi saya mau katakan iman itu akan diungkapkan, akan ditunjukkan di perbuatan yang adalah kesatuan. Bukan iman-iman perbuatan-perbuatan. Saya iman aja, kamu bagian perbuatan. Lo salah. Ih, daripada orang-orang sibuk ini itu tapi nggak punya iman, Kak, yang mending saya punya iman. Ya, tapi kamu imannya nggak ditunjukkan dari hidupmu. Contoh hari ini adalah orang tua Musa yang tadi saya katakan dari Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya. Jadi karena iman orang tuanya itu mengambil keputusan untuk merawat Musa 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan Musa makin gede, tangisannya makin gede, ya suaranya makin menggelegar gitu ya. Ya udah 3 bulan lebih, udah makin aktif. Terus gimana? Apakah mundur dari imannya? Kan ternyata enggak. Justru orang tuanya Musa melangkah lebih lagi dengan tindakan nyata. Dengan apa? Melakukan perencanaan. Nah, banyak orang bilang kalau beriman kita nggak usah merencanakan. Kami saya tanya ya, kalau kita beriman kita boleh nggak melakukan perencanaan? Atau karena kita beriman nggak usah lah terlalu tertata hidupnya, nggak usah terlalu terencana. Loh, padahal kita sebenarnya Tuhan kasih akal budi ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja melalui akal budi kita. Karena firman Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi dengan akal budi kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, saya mau katakan rencana-rencana yang kita sedang rencanakan itu baik. Tapi hasilnya seperti apa, kita perlu sadar bahwa kita nggak bisa jamin hasilnya. Kita perlu serahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya, ya kalau berhasil ya puji Tuhan. Kalau nggak berhasil ya udah nggak apa-apa, coba lagi. Nah, banyak orang tuh juga gampang menyerah ya. Saya mau katakan orang sukses itu bukan tentang seberapa banyak dia berhasil. Tapi orang sukses itu bicara seberapa banyak dia jatuh, ya dia akan memilih untuk tetap bangkit. Dulu saya kira sukses itu adalah ketemu sama orang sukses gitu ya, ketemu sama orang berhasil di dunia pendidikan, di dunia pelayanan, di dunia bisnis. Lalu saya berpikir, oh kayaknya orang-orang ini orang-orang yang begitu pintar karena dia dapat menghindari kesalahan, kegagalan gitu ya. Tapi setiap kali dengar cerita mereka, justru mereka banyak membagikan kesalahan dan kegagalan mereka. Dan mereka bisa katakan bahwa sampai hari ini ada bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan. Ya, jadi mereka menceritakan kepada saya bahwa kesuksesan itu bukan bicara tentang seberapa banyak pencapaian prestasi, bukan, tapi seberapa banyak kamu mau bangkit. Seberapa banyak kamu mau melanjutkan hidup. Seberapa banyak kamu mau tetap berjuang sekalipun keadaan. Gak mungkin kita tetap berjuang. Jadi saya mau katakan salah atau gagal itu adalah hal yang biasa. Ya, kenapa? Iya, semua orang, kita semuanya pernah ngalamin kesalahan, kegagalan. Ya, tapi kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kita dan mengasihi kita bahkan sebelum kita mengenal Dia. Dia tahu kita pendosa, dia tahu kita adalah orang yang adalah hamba dosa, budak dosa, tapi dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mau berkorban bagi kita karena dia tahu ada masa depan yang cerah, ada masa depan yang terang bagi kita. Nah, kalau kita aja sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang besar yang memampukan kita, Tuhan yang besar yang memberikan kita hikmat, kenapa kita justru jadi gampang kalah? Tuhan aja masih mengasihi kita, kok kita malah gak bisa mengasihi diri sendiri ya? Saya mengatakan sebelum kita mengasihi orang lain, belajar dulu kita untuk kasihnya Tuhan. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus sadar kita terima dulu kasihnya Tuhan. Dan sebelum kita mengasihi orang lain, kita juga perlu untuk mengasihi diri sendiri. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, saya menemukan banyak orang-orang Kristen
Mengasihi Tuhan iya, mengasihi sesama iya, tapi mengasihi diri sendiri enggak. Loh, padahal firman Tuhan itu lengkap. Dan firman Tuhan itu nggak bicara cuma tentang kehidupan rohani doang. Kita banyak belajar tentang prinsip-prinsip kesehatan jiwa, kesehatan mental dari firman Tuhan. Ya, salah satu contohnya adalah yang tadi saya katakan, Tuhan berikan perintah kepada kita untuk kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi cerminan kita mengasihi Tuhan ditunjukkan dari kita yang mengasihi dia sendiri, sehingga keluarlah hasil ya kita bisa mengasihi sesama. Ya, nah jadi kembali lagi kepada tadi, beriman bisa kita tunjukkan dengan bukti apa, tindakan apa, perencanaan, pengambilan keputusan. Tapi hasilnya seperti apa, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, bersyukurnya kan ketika kita berusaha dan menyerahkan kepada Tuhan. Kalau memang ini berhasil, jadi puji Tuhan. Kalau enggak, ya udah. Berarti emang bukan jalannya. Simple kan? Tapi kan ekspektasi kita berharap semua yang kita kerjakan harus berhasil. Benar? Semua yang kita mau harus jadi. Tapi saya mau katakan, kita manusia nggak tahu masa depan nih. Kita manusia nggak tahu nih 10 tahun yang akan datang gimana terjadi. Itu sebabnya kita bersyukur banget kita punya Tuhan, yang dimana kita bisa berserah kepadanya, kita bisa menyerahkan semua hasil pekerjaan kita kepadanya. Kalau berhasil puji Tuhan, kalau enggak ya udah Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan yang lain, yang terbaik. Tuhan, aku pengennya sekolah di sini. Aku mempersiapkan untuk aku masuk ke sekolah ini. Tapi kalau enggak jadi, enggak kebuka jalan, ya udah enggak apa-apa. Saya dulu inget banget, dulu waktu saya SMA, ya kan udah mulai ya untuk mencari tahu, nih saya mau jadi apa kan gitu ya. Kok teman-teman saya semuanya udah mulai ambil sekolah bahasa gitu kan, udah persiapan di kelas-kelas khusus gitu ya, bimbel-bimbel untuk persiapan masuk ke sekolah universitas negeri gitu kan. Ini saya gimana gitu kan. Saya tahu sih saya sukanya apa, ya kan. Pokoknya sekitar dapur lah, saya sukanya itu. Terus gimana? Saya siapin. Saya bayar uang sekolah bahasa, lalu saya apply pendaftaran, ya kan, untuk sekolah bahasa. Dan ternyata jalannya nggak ke sana. Itu biaya pendaftaran tahun 2000 berapa ya? 16 jutaan itu hilang gitu. Karena ternyata jalannya nggak ke sana. Terus gimana? Saya nyesel nggak? Saat itu kan saya belum ngerti ya. Saya nggak buru-buru menyesal. Saya nggak mau terburu-buru untuk langsung marah-marah ke Tuhan. Saya nunggu, Tuhan arahnya kemana ya? Tuhan tuntut saya kemana ya? Oh, ternyata Tuhan tuntut saya jadi hamba Tuhan. Hari ini saya menyesal nggak? Duit itu hilang gitu aja, memberkati sekolah bahasa itu? Enggak. Karena saya percaya semua yang saya punya Tuhan. Ya, Tuhan tahu saya lagi butuh mau daftar sekolah bahasa. Waktu itu saya kekeh mau masuk sekolah bahasa, ya udah, saya bayar. Masuk gak sekolah bahasa? Enggak. Terus sekarang gimana? Ya udah, nggak ada penyesalan. Kalau hari ini saya butuh juga apapun keperluan saya, Tuhan cukupin. Jadi bukan beruntungnya harusnya ya. Luar biasanya kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang adalah Alfa Omega. Bahwa kita bisa menyerahkan di setiap rencana kita. Jadi kalau misalnya hasil dari perencanaan kita, hasil dari usaha kita gagal, nggak terjadi, rugi, saya mau katakan, ingat lagi bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kerugian hari ini justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita nggak tahu. Mungkin kegagalan hari ini akan mengajarkan kita suatu pembelajaran yang kita nggak tahu nih, bahwa ternyata itu penting banget bagi kita. Nah, jadi kalau kita lihat langkah iman dari orang tua Musa, mereka mau Musa tetap selamat walaupun bukan dalam pengasuhan mereka. Sampai akhirnya bertemulah putri Firaun terhadap petinya Musa itu. Dan ternyata putri Firaun muncul belas kasihan dan dia mau untuk
mengangkat bayi itu, ini pasti bayi orang Ibrani. Ya, berbeda sekali antara putri Firaun dengan Raja Mesir yang kemarin kita baca dari Keluaran pertama. Raja Mesir karena kekuasaannya justru bertindak sebagai Tuhan yang menetapkan mati dan hidupnya seseorang, yang menetapkan penderitaan dan kenyamanan seseorang, ya kan, Raja Mesir. Tapi beda dengan putri Firaun, anaknya Firaun. Nah, putri Firaun ini ya itu namanya adalah Hatshepsut. Gimana ini bahasa Indonesianya ya? Sebentar, saya cari dulu bahasa Indonesianya. Jadi Oke, kalau dalam bahasa Indonesianya Hatshepsut atau dibilangnya Hatshepsut. Ya, jadi ini adalah Firaun kelima dari dinasti 18 Mesir kuno. Ya, jadi ini anak Firaun ini, putri Firaun ini akhirnya nanti menjadi Firaun juga gitu ya. Nah, berbeda sekali dengan Raja Mesir bapaknya. Selanjutnya kita baca. Akhirnya mamahnya Musa, perempuan Ibrani yang melahirkan Musa, dapat ya punya waktu tambahan untuk menyusukan Musa. Tapi ketika anak itu udah besar, dikembalikannya kepada putri Firaun. Dan putri Firaun mengangkatnya, menamainya Musa, karena aku telah menariknya dari air. Aku suka nonton film tentang zaman Nuh waktu kecil dulu. Berbahagialah meski ya martabak belum sampai, namun tetap percaya. Nah, saya mau katakan gini. Jadi orang tuanya Musa yang namanya kita ketahui di Kejadian 6 Keluaran 6 ayat 20 adalah Amram dan Yokebed. Jadi Amram dan Yokebed ini punya 2 anak sebelum Musa. Musa punya kakak. Ya, apa? Kakaknya siapa? Yang pertama Miriam yang diperkirakan saat itu 7 tahun, dan yang bernama Harun 3 tahun saat itu gitu ya. Nah, jadi nanti kita lihat ketika nanti kita baca selanjutnya ya, Musa akan akhirnya ketemu lagi dengan kakaknya dan mereka melayani Tuhan sama-sama gitu ya. Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, lalu Harun menjadi imam gitu ya, lalu Miriam juga hadir. Nanti kita lihat bagaimana pembelajaran yang kita lihat dari ini nih, kakak beradik ini ya, Miriam, Harun, dan Musa. Tapi hari ini kita mau ngomong itu dulu tentang iman. Kemarin kita belajar bahwa Sifra dan Pua ya, para bidan itu mereka memilih untuk menjalankan, untuk melakukan yang benar karena takut akan Allah, sekalipun itu bertentangan dengan titah raja. Dan sekarang kita lihat lagi, iman orang tuanya Musa membuat mereka menyembunyikan Musa, yang artinya mereka melanggar titah raja. Tadi saya katakan, titah raja ini seakan-akan dia bertindak sebagai Tuhan, menentukan hidup dan mati seseorang. Parah banget ya. Banyak pemimpin seperti itu, mengira bahwa karena dirinya pemimpin maka dia bisa untuk bertindak gitu ya, menentukan hidup dan mati seseorang. Padahal kepemimpinan itu datangnya dari Tuhan. Setuju? Kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Seseorang jadi pemimpin, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, makanya kita lihat ada banyak orang yang ahli nggak mau jadi pemimpin karena nggak siap mental jadi pemimpin. Kenapa? Pemimpin tuh bicara menjadi orang yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dia pimpin. Ya, berarti hidupnya harus lebih, standar hidupnya harus lebih tinggi. Ya, makanya kalau misalnya kita di gereja ada pemimpin rohani, maka kerohanian pemimpin rohani itu harus lebih tinggi daripada orang yang dipimpin. Apalagi kita lihat di kantor, lalu ada bosnya gitu ya. Ya berarti bosnya punya ilmu dan pengalaman lebih tinggi daripada orang yang dipimpin. Sama kayak di kelas gitu kan, murid-murid dengan gurunya. Maka guru itu harus lebih di atas daripada murid-muridnya. Udah tahu informasi, pengetahuan, udah punya pengalaman, udah tahu kira-kira pertanyaannya apa aja kan gitu.
Nah, tapi menariknya adalah Raja Mesir ini kepemimpinannya kok seperti itu. Ya, karena ketakutannya kepada bangsa Israel yang jumlahnya makin banyak, dia malah bertindak untuk membuat bangsa Israel menderita. Pemimpin seperti apa kayak gitu? Ya, jadi kalau kita lihat sendiri perbedaannya dengan Kristus, Kristus justru sebagai pemimpin, ya kan, sebagai guru, ya kan, dia justru yang menunjukkan dirinya untuk lebih lagi melayani, lebih lagi mengasihi. Ya, bukan karena pemimpin ya udah kalian yang layani saya, enggak. Ya, kita lihat Yesus benar-benar jadi teladan dari berbagai sisi. Yesus itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Nah, jadi karena iman, orang tuanya Musa mau untuk menjaga Musa dan merencanakan bagaimana nih selanjutnya kehidupan Musa itu. Dan akhirnya ternyata ada penyertaan Tuhan. Ya, ada kedaulatan Tuhan yang dinyatakan. Kenapa? Yaitu ketika Musa ditaruh di peti, ya kan, ditaruh di teberau itu, ternyata hanyut mengarah kepada putri Firaun. Bukan ada tiba-tiba ada hewan atau kayak bocor lah, kan enggak. Dahsyat ya. Jadi iman itu kita bisa untuk berusaha, berencana, tapi hasilnya seperti apa kita serahkan kepada Tuhan. Iman sesuatu yang tidak bisa ditiru-tiru atau dipaksa. Iman suatu pengakuan diri sendiri, bukan diakui. Ya, gimana teman-teman semua? Bicara tentang iman, iman kita ditunjukkan gak dengan tindakan? Ya, harusnya iman kita akan terlihat dari tindakan kita, ya, dari hidup kita. Saya percaya Tuhan akan jadikan saya kepala dan bukan ekor. Ya udah, belajar jadi yang terbaik, kerja nggak perhitungan, apalagi kerja dengan motivasi yang tulus untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah, karena saya pegang apa yang Amsal itu katakan, bahwa orang-orang yang ahli itu, orang-orang yang berhikmat itu pasti nanti akan mendapatkan kesempatan untuk ketemu sama raja-raja, sama pemimpin-pemimpin. Itu sebabnya saya selalu belajar untuk memberikan yang terbaik. Ya, kenapa? Karena kalau kita udah berikan terbaik, ada rasa kepuasan dari kita memberikan hasil yang terbaik itu. Ya, jadi suatu ketika kalau misalnya kita tidak lagi bekerja dalam bidang itu, kita tidak lagi berada dalam komunitas itu, kita nggak ada penyesalan. Karena kita udah memberikan terbaik selama kita mengerjakan, kita berada dalam komunitas itu. Gitu. Apalagi, ya aku pengen berhasil di area aku gitu misalnya ya. Ya udah, lakukan yang terbaik, lakukan yang benar, ya kan. Bawa itu dalam doamu, jadikan usahamu itu untuk memberkati banyak orang, bukan cuma buat diri kamu sendiri. Lihat hasilnya gimana. Ya, soalnya banyak orang tuh beriman tapi hidupnya nggak menunjukkan iman ya. Yang tadi saya mau katakan, iman lah, perbuatan lah. Kok bisa gitu? Ya, itu harusnya satu kesatuan. Iman itu akan ditunjukkan dari perbuatan. Iman itu pasti akan diungkapkan dari perbuatan, dari hidupnya. Gimana teman-teman ketika saya bagikan hal ini? Kita hari ini belajar tentang iman. Pasti ditunjukkan dari perbuatan. Orang tua Musa beriman. Itu sebabnya mereka ada untuk menyembunyikan Musa, dan akhirnya mereka membuat perencanaan bagaimana ya kehidupan Musa selanjutnya. Dan ternyata Musa ditemukannya oleh putri Firaun, gak kaleng-kaleng gitu ya. Perubahan hidup, kerinduan mengenal Kristus, itu adalah hasil dari iman gitu ya, ditunjukkan dari perubahan hidup. Iya, banyak orang kan cuma pintar ngomong, padahal orang itu gini, banyak orang ingin kelihatan pintar tapi gak mau hidup dengan kepintarannya. Beda ya, banyak orang cuma mau kelihatannya pintar tapi bukan hidupnya yang ditunjukkan gitu ya. Jadi cuma ngomongnya aja yang pintar, hidupnya gimana? Padahal orang itu ya pasti akan melihat hidup kita. Dari hidup kita mereka akan melihat iman kita. Ya, jadi kalau misalnya hidup kita bertentangan dengan iman kita, kayaknya ada yang salah ya.
omong doang. Ya. Jadi hari ini kita yang live, yang dengerin live TikTok ini, kita lebih banyak omdo, atau kita masih terus belajar, masih terus berjuang untuk kita bisa menunjukkan iman kita, mengungkapkan iman kita kepada Tuhan sama. Bahwa Tuhan, aku percaya Engkau besar. Itu sebabnya karena aku dalam-Mu Tuhan, maka Engkau juga akan membawaku kepada kemuliaan-Mu. Karena aku percaya Tuhan bahwa setiap anak Tuhan pasti akan Tuhan berkati. Maka aku juga akan bekerja, aku akan berusaha yang terbaik, karena pasti berkat Tuhan itu nyata dalam hidupku. Karena aku percaya Tuhan panggil aku menjadi terang-Mu, menjadi cerminan terang-Mu, maka juga aku akan berusaha yang terbaik supaya orang sekitar aku dapat melihat terangku, terangnya Tuhan dalam hidup kita. Itu aja sih yang mau aku bagikan hari ini, teman-teman. Ya, ini bicara tentang wujud iman yang diungkapkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana ya caranya bisa punya iman? Saya udah lagi putus asa banget ya. Gimana ya caranya beriman? Mungkin ada yang mau menceritakan pengalamannya gimana ya? Gimana ya? Saya lagi udah putus pengharapan banget nih. Gak ada bala bantuan, gak ada bantuan. Gimana saya bisa percaya? Gimana saya bisa beriman sama Tuhan ya? Banyak orang memilih untuk beriman ketika hidupnya lagi aman. Oh, berarti imanmu ditentukan oleh situasi ya. Jadi iman yang situasional. Saya mau katakan justru lagi keadaan gak baik, ketika lagi tertekan, ketika lagi ada dalam tekanan, dalam himpitan, pilihlah untuk percaya. Pilihlah untuk berharap sama Tuhan. Aduh, mata saya kedutan. Pilihlah untuk tetap percaya sama Tuhan sekalipun keadaan lagi gak baik. Tetaplah bersandar sama Tuhan, karena sadar kita gak bisa bersandar pada diri sendiri. Jadi keterbatasan kita itu menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Nah, tapi kan banyak manusia yang berusaha seolah-olah dirinya menjadi Tuhan dalam hidupnya. Udah berusaha ini segala macam kok gak jadi-jadi ya. Udah melakukan ini itu kok gak berhasil ya. Dari dulu sampai sekarang manusia memang masih kayak gitu. Itu nature-nya. Seolah-olah dirinya adalah Tuhan dalam hidupnya. Menaruh harapan pada manusia, seni terbesar untuk kecewa. Iya. Termasuk untuk menaruh ekspektasi pada diri sendiri. Siap-siap kecewa. Makanya saya belajar bahwa saya gak bisa mempercayai diri saya sendiri. Saya mau lebih mempercayai kepada Tuhan. Saya sadar saya punya banyak keterbatasan, saya punya banyak kelemahan. Itu sebabnya saya perlu Tuhan. Ya, jadi ya mungkin kita gak banyak ngerepotin orang lain ya. Tapi gimana? Apakah kita orang yang sangat mengandalkan diri kita sendiri? Lalu akhirnya nanti jadi kelabakan gitu ya, jadi bonyok gitu ya, karena aduh udah berusaha semua melakukan sendiri kok gak berhasil. Saya mau katakan itu sebabnya kita perlu Tuhan. Saya bersyukur saya punya Tuhan. Dalam setiap perencanaan saya bisa menyerahkan semua ke dalam Tuhan. Setiap saya punya keinginan, saya bisa serahkan itu kepada Tuhan. Setiap saya punya beban, saya bisa bawa itu ke Tuhan. Kenapa? Kalau saya hidup dengan menanggung semua beban saya sendiri, wah, pasti tiap hari mandi bola gitu ya. Kenapa mau gila? Kita ini kan meskipun udah milenial dan Gen Z, udah tua-tua gitu ya, tapi kan kita selalu kalau mau apa-apa kita mau healingnya mandi bola. Karena dulu kecil jarang ya mandi bola. Saya ada tuh lihat meme kayak itu tuh kayak tak tawa aja, ya ampun, ternyata banyak orang di luar sana masa kecilnya kayak kurang bahagia ya gitu kan. Udah gede masih koleksi mainan gitu. Iya, jadi kita gak bisa nanggung beban sendiri,
Tapi di luar sana banyak orang yang menanggung beban sendiri. Punya masalah, cari masalah sendiri, cari solusinya sendiri, apalagi berjuang sana sini apa segala macam. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita sadar kita punya Tuhan, kita bisa bawa masalah kita kepada Tuhan. Kita bisa minta tuntunan Tuhan, kita bisa minta kekuatan daripada Tuhan. Untuk kita bisa, Tuhan tolong saya untuk saya menemukan solusi dari masalah saya. Nah, banyak orang itu juga ketika mengalami masalah, ya terjebaknya ingin selalu hanya berfokus kepada solusinya. Padahal dalam case-case tertentu Tuhan izinkan itu terjadi, masalah itu kita alamin. Bukan sekadar untuk kita nemuin solusinya, tapi untuk kita dibentuk dari proses itu. Jadi yang kecewa sama Tuhan gimana? Saya mau katakan kecewa sama Tuhan atau kecewa sama ekspektasi kita. Nah, itu beda. Maksud saya gini, ada banyak orang yang bilang saya kecewa sama Tuhan karena saya sakit kok Tuhan gak tolongin saya sakit kok Tuhan gak sembuhin saya. Saya mau katakan itu ekspektasi kamu kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau sembuhin kita atau enggak. Tuhan yang paling tahu kok terbaik sama kita. Tapi kita nekat, kita kekeh, kita punya ekspektasi yang keliru. Kalau dia adalah Tuhan, harusnya dia sembuhkan saya dong. Saya mau katakan, kok kita malah yang jadi nyuruh-nyuruh maksa-maksa Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan, kecewa, marah, sedih, ya terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sebenarnya itu tuh dikarenakan ekspektasi kita yang keliru sama Tuhan. Pandangan kita yang keliru tentang Tuhan. Tuhan yang gak keliru. Tuhan gak pernah salah. Rencananya gak pernah gagal, gak pernah keliru dalam hidup kita. Yang keliru adalah perspektif kita tentang Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, harusnya dia itu kasih mujizat dong ke saya. Kalau dia adalah Tuhan, harusnya dia ada untuk menyembuhkan dong orang tua saya jadi gak mati. Saya mau tanya, kita nih sering manusia berpikir pendek. Kita kira itu berkat itu cuma bicara tentang pemulihan. Kita kira berkat itu cuma bicara tentang kemakmuran, apalagi kesuksesan aja. Kita perlu belajar melihat kehidupan dari perspektifnya Tuhan. Kita perlu melihat dunia sekitar dari perspektifnya Tuhan. Tuhan, kenapa ya saya diizinkan untuk mengalami kehilangan ini? Kita kan cuma ngeliatnya, saya rugi. Kenapa saya bisa kehilangan hal sepenting itu dalam hidup saya? Tapi pernah gak kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Hal ini Tuhan izinkan terjadi buat saya. Pelajaran yang saya akan dapatkan apa? Dan kalau kita mau buka hati kita seperti itu, saya percaya setiap orang yang mencari hikmat, setiap orang yang mau untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan pasti akan mendapatkannya. Allah kira Tuhan menuntun kita, ya kamu jadikan hal itu berhala, ya kamu jadikan orang itu sebagai berhala, ya udah pasti akan pergi dengan sendirinya. Apalagi ya kamu jadikan dia yang lebih penting, menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidupmu, padahal itu hanyalah sebuah prestasi, bukan apa-apanya di hadapan aku, kata Tuhan gitu. Terus apa lagi? Ya kalau Tuhan itu Allah yang besar, Tuhan harusnya sanggup dong untuk menyelamatkan, memberikan kesembuhan bagi orang tua saya. Kok orang tua saya pergi gitu aja meninggal? Saya mau katakan, kita gak pernah tahu kemampuannya orang. Mungkin hari ini emang dalam waktunya Tuhan, dia sudah selesai hidupnya. Di surga rumahnya udah siap. Emang hidupnya udah selesai, tugas-tugasnya udah selesai, dan kita masih maksain untuk dia ada, lama-lamain, kesian. Ya, bahkan beberapa orang dalam kesakitannya udah minta, Tuhan aku jangan lama-lama, karena memang selama hidupnya dia udah berjuang, udah bekerja keras. Lalu kita masih maksa, Tuhan 120 tahun lagi, lah kasihan tuh orang itu aja tahu keterbatasannya. Tapi kan kita yang gak kenal orang itu, kita maksa, Tuhan aku sayang sama mamaku, tolong dong Tuhan dia sampai 100 tahun. Lah pertanyaannya, sampai 100 tahun apakah dia siap?
Apakah kerohaniannya akan tetap teguh sampai 100 tahun? Kita nggak pernah tahu. Ya, jadi saya mau katakan, Tuhan itu nggak pernah salah. Tapi perspektif kita tentang Tuhan yang bisa keliru. Karena apa? Karena pengertian kita yang salah. Ya, kita ini adalah ciptaan. Kok kita malah yang lebih sering suruh-suruh Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Gitu. Bagaimana dengan orang yang suka sesamanya sejak kecil? Harus marah dengan siapa? Saya mau katakan gini. Ya, yang namanya perasaan, ya, itu bisa berubah. Ya, yang namanya kekeliruan itu bisa kita alamin. Itu sebabnya kita perlu belajar, itu sebabnya kita perlu pengetahuan, itu sebabnya kita perlu kebenaran. Ya, kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kalau kita nggak kenal Allah, kita nggak bisa bedain mana jahat, mana baik, mana benar, mana salah, kita nggak bisa. Kalau setiap manusia menilai kebenaran dari sisi subjektifnya, hancur nih satu dunia. Karena manusia hanya melihat kebenaran sebagai yang menguntungkan dia. Manusia melihat kebenaran apa yang baik buat dia. Saya mau katakan, apakah semua keinginan Anda benar? Apakah semua keinginan Anda itu baik? Apakah semua keinginan Anda itu berguna bagi hidup Anda? Oh, berguna itu apa maknanya? Menguntungkan saya berguna, nggak menguntungkan saya nggak berguna. Itu keliru. Ya, jadi saya mau katakan, Tias, bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang sama mengasihi kita. Dia tahu keterbatasan kita. Dia tahu kebejatan kita, dia tahu kekurangan kita, dia tahu keterbatasan kita. Tapi Allah yang luar biasa itu nggak cuma berhenti sampai situ doang. Makanya dia datang ke dunia untuk tebus kita karena kesalahan kita. Ya, kita ini semua berdosa karena kesalahan manusia, karena keputusan Adam dan Hawa, ya kan. Dan kita semuanya ikut terjebak di bawah dosa. Dan saya mau katakan, emang dosa itu enak. Ya, jika ada yang bilang dosa itu gak enak, berarti dia belum mengenal dosa itu apa. Saya mau katakan dosa itu enak. Tapi saya mau jelaskan, apakah dosa yang enak itu selalu benar dan berguna? Enggak. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, setiap kali kita makin parah, makin hancur hidup kita. Enggak cuma hidup kita yang kelihatannya makin hancur, tapi nature kita sebagai manusia semakin buruk. Karena dosa enggak cuma jahat, tapi merusak. Ya, contohnya apa? Contohnya Daud. Ya, dari dia hanya mau istirahat dari biasanya dia berperang, ya kan, justru dari dia istirahat itu malah ketika menjelang matahari terbenam dia malah berada di sotoh kerajaan, malah ngeliat wanita mandi. Dan ketika melihat wanita mandi, bukannya dia tutupin matanya, tapi dia malah tetap ngeliatin wanita itu kan, cari tahu itu perempuan siapa kan, nanya ke pengawalnya siapa itu perempuan, bawa sini ke istana, malah jadi akhirnya tidur dengan Batsheba. Harusnya Daud bisa gak? Ada perempuan mandi, tutup matanya. Tapi dari ngintipnya itu dia lanjutin. Dan akhirnya lebih parah lagi ketika Batsheba mengatakan bahwa dia hamil, lalu dia merencanakan pembunuhan suaminya, Batsheba. Ya, jadi saya mau katakan dosa itu bukan cuma sekedar jahat, tapi merusak kita. Ya, itu sebabnya kita perlu kebenaran, kita perlu keselamatan. Ya, keselamatan dan kebenaran itu bukan cuma sekali jadi, udah. Ya, banyak orang cuma pengen jadi Kristen, tapi lupa bahwa Kristen itu bukan suatu titik, tapi suatu keputusan, suatu gaya hidup. Banyak orang cuma pengen jadi Kristen dan selesai. Loh, itu baru langkah awal, bos. Kita perlu menghidupi kekristenan itu. Jadi saya mau katakan, dosa enak. Tapi saya mau tanya, endingnya gimana? Menuju kepada kebinasaan kekal. Dan bukan cuma kebinasaan kekal, kita di dunia ngalamin juga yang namanya konsekuensi dari dosa kita. Dan bukan cuma kita, anak cucu juga. Ya, jadi saya mau katakan kalau misalnya bicara tentang trauma, apalagi kekeliruan, kayaknya saya salah diciptakan. Karena saya saya jadi punya kesalahan dalam menyukai seseorang gitu ya, maksudnya iya gender tertentu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ciptakan saya mau katakan kekeliruan itu, ketidaktahuan itu, kebodohan itu, ya itu karena dosa. Tapi puji Tuhan, Allah nggak berhenti sampai situ. Allah nggak cuma menciptakan kita terus udah lo kelar semua ya, mandiri masing-masing, enggak.
Itu sebabnya Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Supaya kita kenal kebenaran, supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita menerima semua janji yang telah Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk dikuduskan, kita dipanggil untuk dibenarkan, kita dipanggil untuk disucikan, kita dipanggil untuk menerima ya sebuah natur ilahi yang sebenarnya Allah telah ciptakan dulu. Jadi perlu berhati-hati. Ya, jangan karena ya beginilah saya diciptakan, ya udah saya kayak gini. Loh, itu keliru. Ya, justru Yesus datang ke dunia untuk kita beroleh yang namanya kesempatan, untuk kita beroleh yang namanya semangat, harapan. Ya, yang namanya hasrat, nafsu bisa aja salah. Ya, saya mau katakan, ya mungkin saya keliru ini hasratnya, nafsunya saya salah. Ya, kita perlu bertobat. Tapi untuk orang-orang yang, ya saya hasrat dan nafsunya aman kok, maksudnya saya masih normal pada umumnya. Tapi saya mau katakan, untuk kita punya nafsu kepada orang lain aja kita salah. Ya, jadi saya mau katakan, Tias, kemarin Pak Hakimullah bisa bersaksi bagaimana hidup dia dulu begitu bejat dan parah, seorang yang hypersex. Dan kalau nggak salah saya dengar dia juga bercerita dia punya istri yang banyak. Tapi akhirnya dia bertobat. Dia sadar bahwa semua karena Tuhan dan Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Ya, saya tahu bahwa mungkin kalau cerita-cerita tentang area-area kayak gini tuh jarang dibahas dalam gereja ya. Karena aduh, malu lah gitu. Tapi puji Tuhan ketika mendengar kesaksian orang-orang seperti ini. Dosa itu ketika kita sadar bahwa itu salah, jangan tutupin. Justru kita harus bawa itu kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan karena Ia adalah yang setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Dan menguduskan kita. Artinya, Tuhan adalah yang adil dan setia itu gak cuma mengampuni kita tapi akan menguduskan kita juga. Belum pernah nurut ini tapi dihantui rasa bersalah sejak kecil. Ya, saya ketemu sama beberapa teman-teman juga yang menjadi korban pelecehan seksual. Dan saya bersyukur saya bisa dengar testimoni mereka. Dan saya mau katakan, jadi salah siapa kalau kita jadi korban pelecehan seksual? Bukan salah kita. Gak usah dihantui sama rasa bersalah. Tapi yang jelas kita tahu itu keliru, itu salah. Jangan buka celah untuk iblis masuk. Itu salah, itu keliru. Ya, jangan pernah kasih celah. Ya, karena kalau kita kasih celah kepada iblis, itu bahaya. Iya, Tias, kamu mungkin bilang bukan korban. Tapi gimana kalau kita dalamin dari orang tua kamu? Gimana kalau kita dalamin dari keluarga kamu? Ya, karena itu bisa, bukan bisa, pasti itu ada kecenderungannya. Ya, jadi kita ngelihat ini sama sekali saya bukan bermaksud merendahkan. Tapi kita lihat ada orang-orang yang kok sakit dari sejak kecil. Kok ia punya sakit yang parah gitu ya. Lalu apa? Kok kayaknya keluarganya semuanya berantakan. Semuanya terjebak dalam perselingkuhan, perzinahan, apalagi kok semuanya terjebak dalam utang piutang. Itu pasti ada kaitannya dengan kejahatan, bahkan bukan cuma kejahatan, tapi dosa yang ada di keluarganya. Makanya konsekuensi dari dosa itu bukan cuma kena ke kita, tapi juga kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita kelak. Lalu beberapa orang bilang, tapi kita udah percaya dalam Yesus ada keselamatan. Iya, saya percaya bahwa Yesus sanggup untuk menebus, untuk mengampuni, bahkan untuk memutus rantai dari kutuk itu. Tapi saya mau katakan, kecenderungannya gimana? Banyak orang cuma bilang doa pelepasan, doa pemutusan kutuk. Iya, saya percaya itu nyata, itu berkuasa dalam nama Yesus. Tapi kecenderungannya gimana? Kita latih gak? Kan enggak. Orang mengira ketika doa tentang memutuskan kutuk ya selesai. Tapi gak mendisiplinkan hidup kita, gak mendisiplinkan anak-anak kita untuk senantiasa berjalan dalam takut akan Tuhan. Ya, orang tua aku dan berkecukupan, makanya makin bersalah. Jadi
Saya lihatnya gini loh, banyak orang itu, iya kita percaya bahwa Yesus itu sanggup untuk menebus dan untuk mematahkan setiap kutuk dosa itu. Tapi saya mau katakan, kita belajar nggak untuk menundukkan diri kita kepada kebenaran? Kalau kita cuma bilang, ya udahlah Yesus udah tanggung itu semuanya, loh bagian kita kecenderungan itu kan ada. Ya makanya kalau satu keluarga dari terdahulunya gitu kan, berzina, ya kan, perselingkuhan, cerai, ya kira-kira satu keluarganya sama lah, semua kayak gitu-gitu juga areanya. Ya, tapi ada nggak akhirnya yang benar yang dikatakan Tuhan? Ada. Dan dia perlu belajar untuk menundukkan dirinya untuk tidak terjebak dalam kecenderungan yang sama. Dan semua orang itu punya Tias, setiap orang itu punya keterbatasan masing-masing ya. Ya, jadi jangan merasa bahwa oh saya nih pernah jatuh di dosa seksual, saya paling parah. Loh enggak, semua dosa itu parah. Ya, yang biasa mencuri, ya saya kemarin lihat di FYP, ya ampun, sampai curi ayam untuk makan di rumah. Bener-bener coba cari deh yang pakai jas hujan terus curi ayam. Enggak, saya tuh soalnya saya kemarin hari Minggu dengerin firman Tuhan yang mengatakan gini, Bapak Gembalanya, bukan Bapak Gembala, pengkhotbahnya. Berani gak kita berkata kepada Tuhan dan kepada sesama bahwa rumah ini, semua barang yang ada di rumah ini itu ada hasil kerja keras, bukan karena nipu, bukan karena berbuat jahat. Ya, jadi sekalipun kita mungkin bukan orang yang lantainya, yang rumahnya ada liftnya gitu ya, tapi semua yang ada di rumah kita itu karena kebenaran, karena kita bekerja, bukan karena kita melakukan kejahatan. Nah, saya ketika dengar khotbah itu lalu akhirnya saya lihat ada FYP nyuri ayam, saya tuh oh my god, gimana bisa dia mencuri dan hasil curian tuh dinikmatin anak-anaknya? Gimana bisa anak-anaknya kenyang dengan hasil curian? Wah, itu bahaya banget. Ya, jadi kalau misalnya ada yang katakan bahwa saya nih paling parah lah karena keluarga saya ini semuanya bersih. Loh enggak, semua orang, kita semua udah terjebak dalam dosa gitu ya. Gak ada yang kelihatannya lebih benar daripada yang lain, kita semua sama. Ya, cuma saya mau katakan orang tua aku dan berkecukupan belum menjamin anaknya benar kan. Orang tua kira dengan kita punya uangnya banyak dan kelihatannya akur-akur aja, fine-fine aja, anak kita akan baik-baik aja. Kenyataannya enggak. Justru orang tua yang lebih banyak tampil apa adanya menghasilkan anak-anak tangguh, betul? Iya, ada juga orang tua yang nggak benar, justru anak-anaknya jadi takut akan Tuhan. Ah, itu gimana? Nggak ada yang bisa jamin ya. Jadi gimana Kak cara menghilangkan rasa bersalah itu Kak? Tias, nanti kamu ambil waktu khusus, kamu berdoa. Tuhan, aku merasa aku punya kekeliruan dalam memandang, kekeliruan perspektif. Aku merasa kok aku kayak ada hasrat, aku ada keinginan untuk gini ya. Kayaknya tadi Tias soalnya bicara di atas, saya bacain lagi buat teman-teman semuanya yang baru join. Tias bilang bagaimana dengan orang yang suka sesamanya sejak kecil. Tias harus bawa itu ke Tuhan, ngomongin secara jujur. Tuhan, aku punya ketertarikan dengan sesama jenis. Aku punya ketertarikan, aku punya nafsu yang seperti ini. Ngomong. Jadi kalau misalnya ngerasa ada yang salah, jangan semakin sembunyiin dari Tuhan. Itulah jebakan setan. Itulah jebakan iblis. Kenapa? Supaya kamu makin jatuh, makin dalam terjebak dalam dosa. Ya, saya belajar ketika kita udah ngerasain ada yang salah, ada yang keliru, kita bawa itu ke Tuhan, ngaku aja. Toh Tuhan juga tahu semuanya, ngapain kita bohong-bohong sama dia. Ngaku, Tuhan salah nih saya. Tuhan saya keliru, saya punya ini segala macam. Saya tuh selalu timbul hasratnya kalau lagi kayak gini. Ngomong aja sama Tuhan. Ya, ketika kita membuka dosa itu, membawa dosa itu kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, kita sedang mempermalukan iblis. Kita sedang menelanjangi perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, jadi kalau tahu ada perbuatan jahat, jangan makin ditutupin. Itulah jebakan iblis. Supaya makin gak ada yang tahu ya. Enggak lah. Saya percaya enggak ada yang namanya dosa itu akan selalu tertutup. Pada akhirnya akan terbuka. Pada akhirnya akan ditelanjangin. Ya, pelan-pelan semua berproses. Tapi poin yang benar adalah kamu bawa itu dan kamu jujur di hadapan Tuhan.
Bagaimana nanti prosesnya? Selanjutnya adalah kamu berdoa setelah kamu jujur, Tuhan tolong saya, help me God, karena saya nggak bisa handle diri saya nggak bisa kuasai diri saya. Tiba-tiba nongol aja tuh hasratnya kayak gitu, tiba-tiba pikirannya, jempolnya langsung nyari lagi, nagih lagi, daging ini minta, meskipun kamu bilang belum pernah menurutinya, tapi kayaknya hasrat itu kayak merongrong gitu ya, kayak gitu kan. Makanya kita perlu minta tolong, Tuhan tolongin saya, Tuhan tolongin saya. Udah gitu aja dulu doanya, Tias. Nanti lihat gimana Tuhan bekerja. Bisa sembuh kah? Ada berapa orang yang malah jadi nyalain Tuhan kalau jatuh pada dosa seperti itu. Nah itu, padahal yang melakukan siapa? Dirinya. Dan apakah itu ada karena Tuhan yang menciptakan? Tidak. Karena dosa. Pelajaran apa hari ini? Yang telat gak dapat ulangan. Gitu. Seru ya ngomongin kayak gini ya. Karena memang di luar sana masih banyak orang yang ngerasa gimana ya, gue jujur gak ya kalau gue nih orangnya punya kekeliruan gitu ya. Ketemu gak saya punya teman kayak gitu? Ketemu. Mau yang cowok mau yang cewek. Saya ketemu waktu itu seorang wanita ya kan. Saya lagi ibadah. Terus saya lagi ibadah kan sendiri di komunitas pemuda ya. Masih pemuda. Sekarang udah gak masuk komunitas pemuda ya. Nah, singkatnya karena kan ini ya, lampunya kan diredupin ya kan, biar hikmat gitu kan, biar khusyuk gitu kan ibadahnya. Terus asyirnya bilang, "Stel, ini di sebelah kamu ya?" "Ya, oke." Ya udah, di sebelahku dong, kan gak kelihatan ya orang lagi mau persiapan untuk ibadah gitu kan. Selesai, saya iya halo shalom gitu kan. Oh iya gitu. Kok matanya beda, kan? Kelihatan. Kok matanya beda gitu kan. Ini tapi dalam hati saya nggak boleh menilai orang kayak gitu. Tapi ini different, pasti ini pasti orang unik gitu kan. Kenapa? Kelihatan matanya kenapa kayak ada yang beda. Kayak the way she look at me itu udah beda gitu ya. Kayak ada kok kayak interest gitu, kelihatan beda. Ya beda lah kelihatan. Terus sudah kayak gitu aku kayak Tuhan Yesus, ya udah ngobrol aja santai kan, tapi dalam hati jaga, be careful nanti ini gimana gitu kan ke depannya. Saya diem aja, saya nggak nanya ke orang-orang, saya diem aja. Terus akhirnya saya ngelihat update-nya kan, berita yang beredar, konfirmasi. Ada nggak saya ketemu teman-teman cowok yang kayak gitu? Ada. Terus gimana? Saya benci mereka. Saya harus jadi teman mereka dulu untuk bisa menyampaikan kebenaran. Ya kan? Karena biasanya orang-orang kayak gitu sebenarnya mereka juga nggak mau kayak gitu. Tapi karena pergaulan gitu, gimana dong? Kayaknya asik, kayaknya lebih puas. Ya kan? Kayak kita lihat cowok yang kita suka, Oyen ada, yang Oyen suka. Saya banyak bikin kesalahan, semoga nggak jadi dosa. Gimana bisa bedain kesalahan sama dosa ya? Jadi apakah kesalahan selalu dosa dan dosa itu selalu kesalahan? Ya jadi itu ya, kalau misalnya ngerasa udah ada hasrat, udah ada yang salah. Kok gue pikirannya pikiran bejatnya muncul ya. Kok gue pikiran jahat kayak gini. Kok gue kayak pikirannya kayak galau-galau gini ya gitu. Udah langsung buru-buru aja bawa ke Tuhan. Jujur semua kepada Tuhan. Gue tuh gak bisa Tuhan ngeliat temen kayak gini. Ya ampun, dia yang dulu keliling ya, waktu itu beredar kabar. Jadi ini lucu banget. Saya sekolah. Terus saya sekolah kan. Terus kan saya pindah. Saya pindah sama sahabat saya. Ya, sahabat saya laki. Ya sahabat saya pacar saya lah ya. Terus dia bilang kayak gini. Jadi kan saya berdua pindah, lalu kesebar itu di kampus lama. Pindah dua-duaan lagi, hamil kali. Terus saya dengar sama teman-teman saya, oh ya ada yang bilang saya hamil. Ya ampun, orang-orang itu berpikir terlalu jauh ya gitu.
udah mikirin, udah doain saya tuh nanti bakal akhirnya punya anak yang luar biasa. Saya nggak marah, biasa aja. Dan terus udah kayak gitu, hari ini hidupnya gimana? Lalu kalau saya lihat hidup hari ini dia justru meninggalkan Tuhan, saya jadi senang gitu. Enggak. Karena saya percaya bahwa tiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Oh, dia belum tahu kebenaran. Oh, dia tipikalnya suka gosip kayak gitu ya, suka fitnah gitu, ya udah. Konsekuensi ditanggung masing-masing. Tapi hari ini banyak orang nggak bisa nanyain tentang dia ke saya. Gimana tuh dia? Wah, saya juga nggak tahu. Saya udah pernah reach dia nggak mau terima obrolan, ya udah. Udah mencoba sama lawan jenis tapi makin bersalah, serasa selingkuh dari dia. Oh, jadi kamu udah pernah, Tias? Maksudnya kamu udah punya pasangan sebelumnya dan kayak kamu mau coba untuk lawan jenis. Gini, itu karena kamu coba pakai kekuatan kamu. Kamu mencoba melawan natur kamu. Sama kayak kita semuanya. Gimana kita bisa meninggalkan dosa kita? Fokusnya adalah kita mengasihi Tuhan. That's it, udah. Banyak orang kalau mau meninggalkan dosa harus set ribet. Ya, polanya aja, fokusnya aja kita mengasihi Tuhan. Kita menjadikan Tuhan segalanya. Kalau kita jadikan Tuhan segalanya, yang lain di sekitar kita yang nggak penting itu, yang nggak esensial itu, yang nggak benar itu kan akan pergi dengan sendirinya. Karena kemarin kita lagi bahas itu juga sama Oyen. Gimana kita bisa tetap teguh sama Tuhan ya? Kita bisa meninggalkan keraguan-keraguan kita sama Tuhan. Ya udah, tetap mengasihi Tuhan aja. Mau semakin mengasihi Tuhan, yang lain pasti akan pergi juga kok. Karena kenapa? Karena kita makin mau deket dengan kebenaran, pasti dosa itu akan perlahan akan pergi sendiri gitu ya. Kalau misalnya sampai akhirnya, maksudnya gini, poinnya Tias, kamu sedang berusaha, contoh, kamu seorang pembohong, lalu kamu berusaha untuk berhenti bohong, kamu seorang misalnya ya, kamu seorang pembunuh lah, lalu kamu berusaha untuk nggak membunuh, apalagi kamu seorang yang iri hati gitu ya, kamu berusaha untuk tidak iri hati. Enggak, kita perlu kebenaran, kita perlu kenal Allah itu sendiri, kita perlu hidup di dalam Dia. Maka dosa itu akan mati kuasanya dalam hidup kita, dan itu akan pergi dari hidup kita. Kalau misalnya kita berusaha untuk gimana ya biar saya bisa menaklukkan hasrat ini, nggak bisa. Makanya saya katakan tadi, kamu perlu untuk berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan saya ngerasa ini. Jadi ketika kita udah tahu nih temptation di depan kita ya, pencobaan di depan kita, ya kita bukannya justru saya sanggup lah, kita merasa kita sanggup menghadapi temptation, siap-siap kalah, siap-siap jatuh, karena kita merasa kita lebih cerdas, kita lebih cerdik daripada setan. Tapi justru kita mau merendahkan diri, Tuhan tolong saya nggak mampu, Tuhan tolong kuatin saya. Ya gini Tias, banyak orang tuh ngerasa dihakimin, padahal kita cuma bicara kebenaran. Kalau misalnya ada orang bilang, kamu menghakimi banget, loh saya lagi bicara kebenaran. Kalau misalnya kamu merasa itu salah, puji Tuhan, berarti kamu tahu yang benar. Tapi keinginan ya untuk tetap hidup dalam kebenaran dan hidup dalam dosa itu masih lebih gede. Ya, jadi saya cuma bicara kebenaran. Tadi saran saya kamu berdoa, Tias. Gak ada cara lain, memang harus kamu yang mengakui itu di hadapan Tuhan dan minta tolong. Kenapa? Kamu kalau bisa sendiri gak bakal bisa, sampai tahun jebot juga gak akan bisa. Ya, gitu. Jadi saya juga ketemu sama beberapa teman-teman yang adalah korban pelecehan seksual. Ya gimana? Bukan salah mereka, tapi akhirnya mereka terjebak di area itu. Dan biasanya kan kelihatan sekali. Dan itu kan mempengaruhi gambar diri mereka juga. Terus gimana? Puji Tuhan ya, Kristus kasih kita harapan bahwa kita gak akan selamanya berada di bawah kuasa dosa. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan natur ilahi, kita diberikan kebenaran untuk kita bisa berjalan dalam kebenaran. Makasih nih Tias bisa berbagi, merendahkan hati ke Tuhan. Ya, karena saya juga
Ya dulu kalau ibadah khotbah menyentuh area itu, bukan saya yang khotbah, maksudnya pengkhotbahnya, saya lagi pelayanan, kucuk kucuk kucuk, 2 couple keluar, ya couple-nya sejenis gitu. Sering terjadi di kota-kota besar. Enggak juga, sekarang semuanya ada aja. Iya, ada aja. Iya, teman-teman semuanya ada yang mau diobrolin lagi? Iya, jadi banyak orang itu kalau punya hasrat-hasrat keinginan jahat itu muncul, seringnya menyembunyikan ya. Saya mau katakan jangan. Justru akuin aja di depan Tuhan. Mengakui itu artinya kita juga minta tolong gitu ya. Mengakui karena sadar kita nggak bisa hadapin sendiri. Lah, kita masih tinggal dalam daging. Makanya Yusuf aja ketika dia di jahat sih nggak, kecewa aja. Tunggu, maksudnya? Kak, kalau tahu itu salah terus kita melakukan dosa, itu termasuk dosa menghujat Roh Kudus gak? Udah jelasin kemarin dari awal natural gini, tapi dipaksa nyoba dulu sama cowok, udah nyoba malah tetap dimarahin. Ya jadi beberapa orang tuh merasa ya bahwa ya saya emang orangnya dari dulu kayak gini, tapi saya mau katakan bahwa itu karena dosa, bukan karena Tuhan emang udah ciptain kamu kayak gitu, tidak. Ya tapi pemikiran kita kan karena kok hasad itu dari kecil udah muncul ya. Makanya saya tanya, kamu di keluargamu ada nggak yang kayak gitu juga? Atau ada yang jadi korban pelecehan seksual nggak? Biasanya artinya itu. Atau misalnya yang sebelum-sebelumnya dosanya perzinahan, nah biasanya kena juga. Nah itu kadang-kadang ya, generasi mendatang tuh nggak tahu kok mereka punya kecenderungan kayak gini, punya kekeliruan dalam apa nih namanya hasad seksual gitu kan. Lalu mereka merasa kayak ini normal, padahal sebenarnya itu semua berkaitan sama masa lalu. Apa sih Kak Juni bilang apa, jahat sih enggak, kecewa aja tuh maksudnya apa poinnya? Nah kan kamu nggak tahu, udah pernah cari tahu belum? Coba cari tahu deh, coba cari tahu tujuannya sebenarnya apa. Bukan kita nyalain itu orang, lu sih gagal lu berzina nih ke gue kena, itu enggak. Tapi kita melihat, kita menyadari ada kecenderungannya. Kecewa sama orang yang bikin sakit hati tapi enggak jahatin balik. Ya kemarin itu apa, ya nggak jadi, topiknya nggak jadi. Oke. Ya jadi itu ya, Tias, saya mendoakan terbaik. Bismillah Kak, setidaknya tetap setia, nggak ikutin nafsu. Andaikan sesuatu yang kamu takutin terjadi, Tias. Andaikan yang kamu benar-benar jaga itu akhirnya kelepasan juga. Saya cuma mau katakan, tetap ingat Tuhan, itu aja. Tetap ingat Tuhan, dan tetap ingat bahwa segala tindakan kita tuh ada konsekuensinya. Segala dosa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Ya banyak orang mengira ya cuma sekali lah nyoba. Saya mau katakan, sekali jatuh dalam dosa, untuk kita tidak lagi berkelanjutan dalam melakukan dosa itu sebuah perjuangan loh. Ya contoh tadi Daud, dari dia awal istirahat ya kan, biasa perang dia nggak perang, lalu dia matahari terbenam dia justru ke soto istana malah ngeliat wanita mandi, yang sebenarnya itu kan emang jam-jam wanita mandi ya, untuk untuk membersihkan, untuk ya dari
ya ada peraturannya lah gitu ya, apa purification ya itulah. Dan ternyata dari dia melihat, bukannya dia langsung tutup matanya, tapi dia ngelanjutin kan, ngintip. Malah dia bawa, dia minta wanita itu datang ke istana. Setelah datang ke istana, malah tidurin Batsheba. Ya, jadi maksud saya adalah ketika kita udah terjebak dalam satu dosa, untuk kita tidak berkelanjutan melakukan hal itu lagi, itu perjuangan lagi. Jadi saya mau katakan, hati-hati aja tentang dosa itu. Ya, karena saya mau katakan semua dosa itu ada konsekuensinya. Dan untuk kita belajar menundukkan diri dari sekali jatuh itu, kalau bukan karena Tuhan, kayaknya udah jadi orang yang liar. Ya, jadi mesti juga udah sadar akan kecenderungan, akan keterbatasan kelemahan kamu. Jangan mencobai diri sendiri ya, Tias. Jangan mencobai diri sendiri. Karena kita ngira gitu, kita udah kuat lawan temptation itu. Gitu kan, udah berusaha. Kita lupa, iblis itu kerjanya cerdik, jangan salah loh. Kita kira kita kuat, wah dia bikin kita, yo kamu udah kuat, ayo lewatin ini. Ternyata kita kesandung, jatuh lagi, lebih dalam lagi dosanya. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih saran, ada yang mau naik? Ngomongin apa sih ini? Yang baru datang. Gak ada yang mau kasih saran buat Tias? Atau ada yang mau naik mendoakan Tias? Atau ada yang misalnya mau berbagi?